Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurrahmawati dengan NIM 202016100008, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Yang terhormat Ibu Sumarni MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Analitik. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sudut dan jarak antara dua bidang rata. Sudut antara dua bidang rata yaitu rumusnya cos theta sama dengan n faktor 1 dikali n faktor 2 per mutlak n faktor 1 mutlak n faktor 2 sama dengan dalam kurung A1, B1, C1 dan dalam kurung A2, B2, C2 per dalam kurung akar A1 kuadrat plus B1 kuadrat plus C1 kuadrat dalam kurung akar A2 kuadrat plus B2 kuadrat plus C2 kuadrat sama dengan A1 kali A2 plus B1 kali B2 plus C1 kali C2 per dalam kurung akar A1 kuadrat plus B1 kuadrat plus C1 kuadrat dalam kurung akar A2 kuadrat plus B2 kuadrat plus C2 kuadrat. Masalah 6.1. Tentukan sudut bidang 2x plus 2y plus 2z plus 8 sama dengan 0 dan x plus y plus z plus 5 sama dengan 0. Penyelesaian diketahui P1 kongruen 2x plus 2y plus 2z plus 8 dengan n faktor satunya 2,2,2 dan V2-nya kongruen X plus Y plus Z plus 5 dengan N faktor 2-nya 1,1,1. Ditanya sudut antara dua bidang. Jawab. Kita ketahui bahwa rumus sudut antara dua bidang ratanya yaitu cos theta sama dengan N faktor 1 dikali N faktor 2 per mutlak n faktor 1 mutlak n faktor 2 sama dengan A1 B1 C1 A2 B2 C2 per dalam kurung akar A1 kuadrat plus B1 kuadrat plus C1 kuadrat dalam kurung akar A2 kuadrat plus B2 kuadrat plus C2 kuadrat. Nah, A1-nya yaitu faktor 1 yaitu 2, B1-nya itu 2 dan C1-nya itu 2. Dan A2-nya itu dari N faktor 2 yaitu 1, B2-nya 1 dan C2-nya itu 1. Jadi 2 kali 1 itu 2, 2 kali 1 itu 2, 2 kali 1 itu 2, 2 tambah 2 tambah 2 dan akar 2 kuadrat plus 2 kuadrat plus 2 kuadrat yaitu 2 akar 3 dan 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat yaitu akar 3 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 yaitu 6 dan 2 akar 3 kali akar 3 yaitu 6. Jadi cos theta sama dengan 1, theta sama dengan 0 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut antara dua buah bidang tersebut adalah 0 derajat. Kedudukan dua buah bidang rata. Misalkan V1 kongruen A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan 0 dan V2 kongruen A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 sama dengan 0. Maka vektor normalnya adalah n vektor 1 A1, B1, C1
dan N vektor 2 A2, B2, C2. Bila V1 sejajar dengan V2, maka vektor nomor N1 sama atau kelipatan dengan vektor normal N2. Berarti N vektor 1 sama dengan N vektor 2. Maka A1, B1, C1 sama dengan lambda A2, B2, C2, di mana lambda tidak sama dengan 0, atau dapat ditulis A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2, atau A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2, C1 sama dengan C2. Masalah 6.2. Tentukan persamaan bidang rata yang melalui titik 1, negatif 2, 3 dan sejajar dengan bidang rata X kurangi 3Y plus 2Z sama dengan 0. Penyelesaian. Diketahui V kongruen X kurangi 3Y plus 2Z sama dengan 0 dengan N vektor 1, negatif 3, 2 yang melalui titik 1, negatif 2, 3. Ditanya persamaan bidang rata. Jawab. A sama dengan 1, B sama dengan negatif 3, C sama dengan 2, X1 sama dengan 1, Y2 sama dengan negatif 2, Z1 sama dengan 3. V kongruen A kali X kurangi X1 plus B dalam kurung Y kurangi Y1 plus C dalam kurung Z kurangi Z1 sama dengan 0. V kongruen 1 dalam kurung X kurangi 1 plus 3 dalam kurung Y plus 2 plus 2 dalam kurung Z kurangi 3 sama dengan 0. Lalu 1 kali X itu X, 1 dikali negatif 1 itu negatif 1, negatif 3Y dikali Y yaitu negatif 3Y, negatif 3 dikali plus 2 yaitu negatif 6, 2 dikali Z itu plus 2Z, dan 2 dikali negatif 3 yaitu negatif 6. Berarti X kurangi 1 kurangi 3Y dikurangi 6 plus 2Z dikurangi 6 sama dengan 0. Lalu kita kelompokkan menjadi X negatif 3Y plus 2Z dikurangi 1 dikurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Maka V kongruennya X negatif 3Y plus 2Z kurangi 13 sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan persamaan bidang rata yang melalui titik 1, negatif 2, 3 dan sejajar dengan bidang rata X dikurangi 3Y plus 2Z sama dengan 0 adalah X dikurangi 3Y plus 2Z kurangi 13 sama dengan 0. Selain menggunakan V kongruen A dalam kurung X min X1 plus B dalam kurung Y min Y1 plus C dalam kurung Z min Z1 sama dengan 0. Persamaan bidang rata juga bisa dengan yang lain, yaitu V kongruen AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 dengan cara mensubstitusikan titik tersebut dalam persamaan bidang rata tersebut sehingga diperoleh nilai D. Apabila berlaku A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2, C1 sama dengan C2, dan D1 sama dengan D2, maka bidang rata V1 sama dengan V2 berimpit. Bila V1 tegak lurus dengan V2, maka vektor normalnya akan saling tegak lurus. Berarti N1 tegak lurus dengan N2
atau N1 dikali N2 sama dengan 0, sehingga diperoleh persamaan A1 kali A2 plus B1 kali B2 plus C1 kali C2 sama dengan 0. Masalah 6.3. Tentukan persamaan bidang rata V yang melalui titik 2,1,2 dan 0,0,0 serta tegak lurus terhadap bidang 2x min y plus z plus 2 sama dengan 0. Penyelesaian V kongruen AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0, termasuk kepersamaan 1, dengan N vektor V-nya A, B, C. V1 kongruen 2x min Y plus Z plus 2 sama dengan 0, dengan N vektor satunya yaitu 2, negatif 1, 1. Langkah pertama, substitusikan kedua titik kepersamaan 1, yaitu V kongruen AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0, yang melalui titiknya 2,1,2. A dikali 2 yaitu 2A, B dikali 1 yaitu B, dan C dikali 2 yaitu 2C plus D. Berarti persamaan 2-nya yaitu 2A plus B plus 2C plus D sama dengan 0. V kongruen AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 melalui titik 0,0,0. V kongruennya yaitu D sama dengan 0, termasuk kepersamaan 3. Langkah kedua, karena N vektor V tegak lurus dengan N vektor V1, sehingga N vektor V dikali N vektor V1 sama dengan 0. N vektor V dikali N vektor V1 sama dengan A, B, C dikali 2, negatif 1, 1, yaitu menjadi 2A negatif B plus C sama dengan 0, termasuk kepersamaan 4. Langkah 3. Eliminasi persamaan 2 dan 3. Persamaan 2-nya yaitu 2A plus B plus 2C plus D sama dengan 0, dan persamaan 3-nya yaitu D sama dengan 0. Maka kita eliminasi yaitu menjadi 2A plus B plus 2C sama dengan 0, termasuk kepersamaan 5. Langkah keempat yaitu eliminasi persamaan 4 dan 5. Persamaan 4-nya yaitu 2A min B plus C, dan persamaan 5-nya yaitu 2A plus B plus 2C. Kita akan mengeliminasi yang C-nya, maka persamaan 4-nya itu dikali 2, dan persamaan 5-nya yaitu dikali 1, menjadi persamaan 4-nya yaitu 4A negatif 2B plus 2C, dan persamaan 5-nya yaitu 2A plus B plus 2C. Nah, kita eliminasi dan mendapatkan hasil yaitu A sama dengan 3/2B. Langkah kelima yaitu eliminasi A sama dengan 3/2B ke persamaan 5. Persamaan 5-nya yaitu 2A plus B plus 2C sama dengan 0. Nah, kita masukkan A-nya yaitu 3/2B. Maka 2 dikali 3/2B plus B plus 2C sama dengan 3B plus B plus 2C. Nah, 3B plus B yaitu 4B, dan plus 2C sama dengan 0. Nah, kita tuh pindah tempat, pindah ruasan. Nah, kita pindah ruaskan yang 4B-nya yaitu menjadi 2C sama dengan min 4B. C sama dengan min 4/2B. Min 4/2 hasilnya itu negatif 2. Maka C-nya itu sama dengan negatif 2B. Langkah ke-6, substitusikan ke persamaan 1. Persamaan satunya yaitu V kongruen AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Maka kita masukkan nilai A, B, C, dan D-nya, yaitu menjadi
3/2bx plus by min 2bz plus 0 sama dengan 0. Kita kalikan semua dengan 2/b, yaitu mendapatkan hasil V kongruen 3x plus 2y negatif 4z sama dengan 0. Jadi, persamaan bidang ratanya yaitu V kongruen 3x plus 2y min 4z sama dengan 0. Jarak sebuah titik dan sebuah bidang rata dan jarak antara dua bidang sejajar. Untuk memperoleh persamaan jarak antara sebuah titik dan sebuah bidang rata tersebut, perhatikan langkah-langkah di bawah ini. 1. Misalkan persamaan bidang rata V1 kongruen X cos alpha plus Y cos beta plus Z cos Y sama dengan 0, dengan P adalah jarak titik O dalam kurung 0,0,0 ke bidang rata V1 sama dengan 0. Ambil sembarang titik R dalam kurung X1, Y1, Z1, di mana R bukan himpunan V1 sama dengan 0. 2. Untuk menentukan jarak titik R dalam kurung X1, Y1, Z1 ke bidang V1 sama dengan 0 dengan cara membuat bidang rata V2 sama dengan 0 melalui titik R X1, Y1, Z1 yang sejajar dengan V1 sama dengan 0. Berarti vektor normal V1 dan V2 sama. Adapun bentuk gambarnya yaitu seperti ini. 3. Misalkan D adalah jarak bidang rata V1 sama dengan 0 dengan titik R dalam kurung X1, Y1, Z1, maka jarak O 0,0,0 ke V2 sama dengan 0 adalah P plus min D. Artinya, A jika R dalam kurung X1, Y1, Z1 di antara O dalam kurung 0,0,0 di V1 sama dengan 0, maka jarak O dalam kurung 0,0,0 ke V2 sama dengan 0 adalah P min D. Dan B jika R, X1, Y1, dan Z1 titik di antara O dalam kurung 0,0,0 dan V1 sama dengan 0, maka jarak O dalam kurung 0,0,0 ke V2 sama dengan 0 adalah P plus D. 4. Suatu persamaan bidang rata V2 kongruen X cos alpha plus Y cos beta plus Z cos Y sama dengan P plus min D. Karena titik R dalam kurung X1, Y1, Z1 pada Pi2 sama dengan 0, berarti terpenuhi persamaan X1 cos alpha plus Y1 cos beta plus Z cos Y sama dengan P plus min D. Jadi, jarak sebuah titik R dalam kurung X1, Y1, Z1 ke bidang rata V kongruen X cos alpha plus Y cos beta plus Z cos Y sama dengan 0 adalah D sama dengan mutlak X1 cos alpha plus Y1 cos beta plus Z1 cos Y min P. 5. Jika P1 kongruen AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0, maka jarak R dalam kurung X1, Y1, Z1 ke V1 sama dengan 0 adalah D mutlak AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Masalah 6.4. Hitunglah jarak antara bidang V kongruen 6X min 3Y plus 2Z min 13 sama dengan 0 dengan titik R-nya 7,3,4. Penyelesaian, kita masukkan rumus jaraknya yaitu D sama dengan mutlak
A X1 plus B Y1 plus C Z1 plus D per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. A sama dengan 6, B sama dengan negatif 3, C sama dengan 2. Dan X1-nya yaitu sama dengan 7, Y1-nya itu 3, dan Z1-nya yaitu 4. Jadi, kita masukkan 6 kali 7, negatif 3 kali 3 plus 2 kali 4, negatif 13, per akar 6 kuadrat plus negatif 3 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan mutlak 28 per akar 49 sama dengan mutlak 28 per 7 karena akar dari 49 yaitu 7 menjadi sama dengan 28 per 7 sama dengan 4. Jadi jarak titik R 7,3,4 ke bidang V kongruen 6X min 3Y plus 2Z min 13 sama dengan 0 adalah 4. Sedangkan untuk menentukan jarak antara dua bidang rata yang sejajar, langkah-langkah sebagai berikut. 1. Misalkan V1 kongruen A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan 0 dan V2 kongruen A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 sama dengan 0. 2. Jika bidang rata V1 sejajar dengan bidang rata V2, maka jarak antara V1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0 dapat dihitung dengan cara mencari sebuah titik pada V1 sama dengan 0. Misalkan titiknya adalah R dalam kurung 0,0,Z. Kemudian kita dapat menghitung jarak titik R dalam kurung 0,0,Z ke bidang rata V2 sama dengan 0. 3. Begitu juga sebaliknya, jika kita mencari sebuah titik pada V2 sama dengan 0, misalkan titiknya adalah V dalam kurung X, 0,0, kemudian kita dapat menghitung jarak titik P dalam kurung X, 0,0 ke bidang V1 sama dengan 0. 4. Jarak titik R dalam kurung 0,0,Z ke bidang rata V2 sama dengan 0 dan jarak titik P dalam kurung X, 0,0 ke bidang rata V1 sama dengan 0 akan memiliki jarak yang sama karena kedua bidang rata sejajar. Masalah 6.5. Hitung jarak antara bidang rata V kongruen X plus Y plus Z sama dengan 4 dan bidang rata W kongruen X plus Y plus Z sama dengan 10. Penyelesaian. Diketahui V kongruen X plus Y plus Z sama dengan 4 dengan N vektor satunya yaitu 1,1,1 dan W kongruen X plus Y plus Z sama dengan 10 dengan N vektor 2-nya yaitu 1,1,1. Ditanyakan jaraknya. Jawab. N vektor 1 sama dengan N vektor 2. N vektor satunya yaitu 1,1,1 dan N vektor 2-nya yaitu 1,1,1. Langkah ke-1 yaitu substitusikan titik R ke bidang W. R sama dengan Y sama dengan 10. Jadi titik R-nya dalam kurung 0,10,0. Langkah kedua yaitu jarak titik R dalam kurung 0,10,0 ke bidang rata V kongruen X plus Y plus Z sama dengan 4. A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1, D sama dengan min 4. X1 sama dengan 0, Y1 sama dengan 10, Z1 sama dengan 0. Kita masukkan ke rumus jaraknya yaitu D sama dengan mutlak A X1
plus BY1 plus CZ1 plus D per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. 1 kali 0 plus 1 kali 10 plus 1 kali 0 min 4 per akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat, yaitu sama dengan mutlak 6 per akar 3. Jaraknya yaitu menjadi 2 akar 3. Jadi jarak antara bidang rata V kongruen X plus Y plus Z sama dengan 4 dan bidang rata W kongruen X plus Y plus Z sama dengan 10 adalah 2 akar 3. Garis lurus sebagai perpotongan dua bidang rata. Bagaimana cara mengubah bentuk persamaan garis lurus dari perpotongan dua buah bidang rata V ke bentuk umum? 1. Misalkan garis lurus G adalah perpotongan dua buah bidang rata V1 kongruen A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan 0 dan V2 kongruen A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 sama dengan 0. Adapun gambarnya yaitu seperti ini. Maka bentuk persamaan garis lurus G dapat ditulis menjadi G kongruen V1 kongruen A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan 0 dan V2 kongruen A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 sama dengan 0. 2. Untuk menentukan vektor arah dari garis lurus perpotongan dua buah bidang rata. Adapun gambarnya yaitu seperti ini. 3. Vektor normal bidang rata adalah N1, A1, B1, C1 dan N2 sama dengan A2, B2, C2. Jelas bahwa N1 kali N2 sama dengan A merupakan vektor arah dari garis G adalah P sama dengan A, B, C sama dengan determinan I A1 A2 J B1 B2 K C1 C2 sama dengan dalam kurung determinan B1 B2 C1 C2 determinan C1 C2 A1 A2 dan determinan A1 A2 B1 B2 atau dapat ditulis A1 B1 C1 A1 B1 A2 B2 C2 A2 dan B2. Untuk B1 C1 dan B2 C2 itu terdapat di A, C1 A1 C2 A2 terdapat di B, dan A1 B1 A2 dan B2 itu terdapat di C. 4. Untuk mengubah bentuk persamaan V1 sama dengan 0 sama dengan V2 menjadi bentuk persamaan umum garis lurus, yaitu X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B sama dengan Z min Z1 per C. Dan menentukan koordinat titik X1, Y1, dan Z1. 5. Untuk menentukan koordinat titik X1, Y1, Z1 adalah titik potong bidang berkoordinat. Misal, bidang X, O, Y, maka Z sama dengan 0. A1X plus B1Y plus D1 sama dengan 0. A2X plus B2Y plus D2 sama dengan 0. 6. Jika persamaan diselesaikan dengan cara determinan untuk menentukan X dan Y dengan cara X sama dengan determinan min D1 min D2 B1 B2 per determinan A1 A2 B1 B2 dan Y sama dengan determinan A1 A2 min D1 min D2 per determinan A1 A2 B1 B2. Jadi diperoleh titik R
X, Y, 0. Masalah 6.6. Persamaan X min 2Y plus Y sama dengan 1 dan 3X min Y plus 5Z sama dengan 8 adalah persamaan garis lurus yang merupakan perpotongan bidang-bidang X min 2Y plus Y sama dengan 1 dan 3X min Y plus 5Z sama dengan 8. Penyelesaiannya: 1. Cari vektor arah dari persamaan X min 2Y plus Y sama dengan 1 dan 3X min Y plus 5Z sama dengan 8 adalah 1, negatif 2, 1, 1, negatif 2, 3, negatif 1, 5, 3, negatif 1. Negatif 2, negatif 1, 1, 5 terdapat di A, 1, 5, 1, 3 terdapat di B, dan 1, negatif 2, 3, negatif 1 itu terdapat di C, di mana determinan negatif 2, negatif 1, 1, 5 yaitu kita kali silangkan menjadi negatif 2 dikali 5 yaitu negatif 10, negatif 1 dikali 1 itu negatif 1. Jadi negatif 2 dikali 5 dikurangi 1 kali negatif 1. Hasilnya negatif 10 plus 1 sama dengan negatif 9. B sama dengan 1, 5, 1, 3. Kita silangkan 1 kali 3 dikurangi 1 kali 5 sama dengan 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2. C sama dengan 1, 3, negatif 2, negatif 1. 1 dikali negatif 1 min negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 1 plus 6 sama dengan 5. Jadi vektor arah garis lurus adalah negatif 9, negatif 2,5. Sekarang cari titik R, X1, Y1, Z1 dengan cara determinan. Ambil Z sama dengan 0, maka diperoleh suatu persamaan X negatif 2Y plus 1 dan 3X negatif Y sama dengan 8. X sama dengan determinan 1, 8, negatif 2, negatif 1 per determinan 1, 3, negatif 2, negatif 1 sama dengan 15 per 5 sama dengan 3. Y sama dengan determinan 1, 3, 1, 8 per determinan 1, 3, negatif 2, negatif 1 sama dengan 5 per 5 sama dengan 1. Jadi, titik yang melalui garis lurus tersebut merupakan perpotongan kedua buah bidang rata V1 dan V2 adalah 3,1,0 sehingga diperoleh persamaan garis lurus adalah X, Y, Z sama dengan 3,1,0 plus lambda negatif 9, negatif 2,5. Berkas bidang rata dan jaringan bidang rata. Misalkan ada dua buah bidang rata, V1 kongruen A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan 0 berpotongan dengan V2 kongruen A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 sama dengan 0. Maka perpotongannya berbentuk garis lurus. 2. Setiap titik pada garis potong tersebut akan memenuhi persamaan lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 sama dengan 0, di mana lambda 1 dan lambda 2 adalah parameter. Himpunan bidang-bidang yang melalui garis potong lambda 1 dan lambda 2 bila lambda 1 tidak sama dengan 0, sehingga dapat ditulis V1 plus lambda 2 per lambda 1 V2 sama dengan 0, V1 plus lambda V2 sama dengan 0.
Jadi, persamaan berkas bidang melalui garis potong antara bidang rata V1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0, yaitu V1 plus lambda V2. Jika bidang rata V1 sama dengan 0 sejajar dengan bidang rata V2 sama dengan 0, maka persamaan berkas bidang rata dapat ditulis menjadi A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan K, atau A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan K. Masalah 6.7. Carilah persamaan bidang V yang melalui titik 0,0,1 dan melalui garis potong bidang-bidang V2 kongruen X plus Y sama dengan 1 dan V3 kongruen X plus 2Y plus Z sama dengan 0. Penyelesaian, kita gunakan rumus yang V sama dengan V1 plus lambda V2 sama dengan 0. Sama dengan dalam kurung X plus Y negatif 1 plus lambda dalam kurung X plus 2Y min Z sama dengan 0. Dalam kurung X plus Y negatif 1 plus lambda kali X yaitu X lambda plus lambda kali 2Y yaitu 2Y lambda dan lambda dikali negatif Z yaitu negatif Z lambda. Maka menghasilkan dalam kurung 1 plus lambda X plus dalam kurung 1 plus 2 lambda Y plus negatif 1 negatif lambda Z sama dengan 0. Langkah pertama, substitusikan bidang V melalui titik 0,0,1. V sama dengan dalam kurung 1 plus lambda X plus dalam kurung 1 plus 2 lambda Y plus dalam kurung min 1 kurangi lambda Z sama dengan 0. Sama dengan dalam kurung 1 plus lambda 0 plus dalam kurung 1 plus 2 lambda 0 plus negatif 1 dikurangi lambda 1 sama dengan 0. Jadi 0 plus 0 kurangi 1 kurangi lambda sama dengan 0. Jadi lambdanya yaitu hasilnya negatif 1. Langkah kedua, substitusikan lambda sama dengan min 1 ke persamaan V sama dengan dalam kurung X plus Y negatif 1 plus lambda dalam kurung X plus 2Y negatif Z sama dengan 0. Sama dengan dalam kurung X plus Y negatif 1 plus kita ganti lambdanya menjadi negatif 1, yaitu menjadi negatif 1 dalam kurung X plus 2Y min Z sama dengan 0. Sama dengan X plus Y min 1 min X min 2Y plus Z sama dengan 0. Kita kelompokkan menjadi X min X plus Y kurangi 2Y plus Z kurangi 1 sama dengan 0. Menjadi min Y plus Z min 1 sama dengan 0. Jadi, dapat disimpulkan persamaan bidang rata V adalah Y kurangi Z plus 1 sama dengan 0. Sedangkan untuk memperoleh persamaan jaringan bidang rata, langkah-langkahnya 1. Pandang bidang-bidang V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 0, dan V3 sama dengan 0 yang tidak melalui satu garis lurus yang sama, bukan dalam satu berkas. 2. Bentuk V1 plus lambda V2 plus mu V3 sama dengan 0 yang menyatakan kumpulan bidang-bidang yang melalui titik potong ketiga bidang tersebut. Kumpulan bidang-bidang tersebut disebut dengan jaringan bidang. Masalah 6.8. Tentukan persamaan bidang rata W yang sejajar dengan bidang V1 kongruen
X plus Y plus Z sama dengan 1, dan melalui titik potong bidang-bidang V2 kongruen X sama dengan 3, V2 kongruen Y sama dengan 4, dan V4 kongruen Z sama dengan 0. Penyelesaian. Misalkan persamaan bidang rata W kongruen V2 plus lambda V3 plus mu V4 sama dengan 0. Substitusikan ketiga bidang rata. W kongruen V2 plus lambda V3 plus mu V4 sama dengan 0. X min 3 plus lambda dalam kurung Y min 4 plus mu dalam kurung Z min 0 sama dengan 0. Jadi W kongruen X plus lambda Y plus mu Z negatif 3 kurangi 4 lambda sama dengan 0. Karena bidang rata W sejajar dengan bidang rata V1 kongruen X plus Y plus Z sama dengan 1, maka vektor normal bidang rata V1 yaitu 1, lambda mu sama dengan 1,1,1, sehingga diperoleh lambda sama dengan 1 dan mu sama dengan 1. Substitusikan lambda sama dengan 1 dan mu sama dengan 1 ke persamaan W kongruen X plus lambda Y plus mu Z kurangi 3 dikurangi 4 lambda sama dengan 0. X plus 1 kali Y plus 1 kali Z dikurangi 3 kurangi 4 kali 1 sama dengan 0. Jadi W kongruen X plus Y plus Z negatif 7 sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan persamaan bidang rata W adalah X plus Y plus Z kurangi 7 sama dengan 0. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.